Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Andi Mainarbane, Pak Haji, dan keluarga yang saya hormati, dan juga sekretaris sekjennya, sekretaris umum Riza Firdaus, sekaligus juga yang hadir koordinator untuk Jakarta Utara, Forum Komunikasi Jakarta Utara dan Forum Komunikasi Jakarta Selatan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan wabil khusus sahabat saya Pak Darmadi yang anggota DPR RI dari KPU ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kalau melihat semangat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Saya yakin bapak-bapak yang di depan ini pakai bandu, ada wajah saya mungkin baru pertama kali dalam seumur hidupnya. Ini pasti baru seumur hidup pertama kali ini pakai bado, dan untuk itu saya benar-benar mendapatkan apresiasi. Tadi ketika begitu saya masuk ada pertanyaan mana Bang Dul, yang nanya mana Bang Dul tadi mana? Oh banyak. Saya mau tanya dulu Bu, Ibu pendukungnya Sarah atau pendukungnya Jainab? Kan yang berantem Sarah sama Zainab, Ibu lebih mendukung Sarah atau Zainab? Zainab. Kenapa Zainab? Kalau udahlah bertahun-tahun Sarah sama Zainab berantem, nggak dapat yang dapat Pramono Anung. Jadi yang dapat Pramono Anung. Maka harus disyukuri saya hari ini datang sekaligus menyampaikan salam dari Bang Dul. Saudara-saudara sekalian, ada yang nonton debat nggak kemarin? Ada yang nonton debat nggak? Nggak nonton. Jadi intinya begini, saya kalau mendapatkan amanah menjadi gubernur Jakarta, yang saya lakukan bukan yang tinggi-tinggi menyelesaikan persoalan di awang-awang, sama sekali enggak. Saya akan menyelesaikan persoalan yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Contohnya, saya tanya Bapak udah lansia belum? Udah mendapatkan kartu lansia belum? Kartu lansianya lancar aja atau ada hilang tiba-tiba? Ibu, suami dapat, hilang tiba-tiba. Siapa yang dulu mendapatkan KJP tiba-tiba hilang? Tiba-tiba hilang. Siapa yang pernah mendapatkan KJMU untuk keluarganya, kartu Jakarta Unggul Mahasiswa? Siapa yang tadi di belakang ada yang berteriak mengenai Dasawisma? Ada nggak Dasawisma? Ada. Jumantik. Oh, ada. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa ini saya tanyakan? Karena memang program yang akan saya buat adalah program menyelesaikan persoalan dari rumah ke rumah yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Persoalan yang menyangkut kartu Jakarta Pintar adalah karena pendataannya tidak berjalan dengan baik, sehingga yang dulu ada tiba-tiba hilang, atau yang ada tiba-tiba diambil oleh orang lain yang dekat dengan orang yang membuat kebijakan itu. Maka yang seperti ini harus dihilangkan, dan saya akan bekerja betul-betul untuk ini, menghilangkan yang memang berhak, harus wajib untuk mendapatkan, termasuk lansia. Yang paling banyak yang dikeluhkan adalah di lansia. Gimana Bu? Nggak dapat? Baik Bu, yang begini nanti akan kami tangani sendiri secara langsung, sehingga tidak lagi diberikan kepada staf untuk memberikan persetujuan, tetapi akan ditangani, diawasi secara langsung oleh pimpinannya. Setuju nggak? Yang berikutnya, persoalan utama sekarang hampir di semua daerah yang saya turun adalah lapangan kerja. Kenapa lapangan kerja masalah? Contohnya, ada nggak di warga ini yang sudah menjadi PPSU, pasukan oranye? Nggak ada. Masa nggak ada di warga ini sama sekali? Nggak hadir ya. Intinya begini,
PPSU semangatnya adalah siapa saja yang memang dan mau rajin bekerja, maka dia diberikan kesempatan untuk bekerja. Karena PPSU itu gajinya minimum sesuai dengan upah minimum regional atau UMR, yaitu 5 jutaan. Problemnya karena disyaratkan sekarang ini ijazahnya harus SLTA, padahal yang membutuhkan bukan SLTA, tapi yang dibutuhkan adalah minimal bisa baca tulis, orang yang rajin bekerja. Maka untuk itu Bapak-Bapak sekalian, ini yang harus dirubah. Maka syarat SLTA nanti akan kami rubah menjadi yang penting bisa baca tulis, SD pun boleh. Setuju, Bu? Kalau setuju ya semangat, Bu. Masa saya aja udah semangat, Ibu nggak semangat? Yang berikutnya, saya sudah menyampaikan secara terbuka bahwa insentif untuk RT, ketua RT yang selama ini menerima 2 juta, ketua RW yang menerima 2,5 juta akan kita kalikan 2. Dan laporannya dipermudah, nggak seperti sekarang. Tapi Pak RT kalau gajinya banyak jangan macam-macam, yang penting itu ya. Dan nanti setiap RT RW akan kami pasang yang namanya CCTV. Kenapa dipasang? 1, supaya anak kita yang mau main-main narkoba diawasi, ada pencegahannya. Orang melakukan pencurian nggak berani, orang tidak bullying tidak berani, karena apa? Diawasi bersama-sama. Dan juga orang mau nyuri juga. Kenapa ini dilakukan? Pengalaman di kota-kota besar di New York, di Shanghai, di Beijing, di mana aja termasuk di Singapura, kriminalitasnya turun hampir 40% karena dipasangin CCTV. Kemarin ada pertanyaan, kalau CCTV-nya hilang gimana? Hilangnya diganti lagi. Kan bukan sesuatu yang terlalu mahal. Hanya memang kalau CCTV sudah dipasang di mana-mana, ibu-ibu bisa ngawasi suaminya mau kemana. Jadi suaminya mau kemana, diawasi ibu-ibu. Tapi ibu-ibu juga banyak yang ngawasi. Sehingga dengan demikian, ini menjadi lebih baik bagi semua warga yang ada. Jadi itulah hal-hal yang ingin saya selesaikan, termasuk tadi pertanyaan, gimana dengan KJP anak saya belum dapat. Pokoknya yang berat dapat akan dapat. Yang berikutnya, saya mempunyai keinginan dan saya akan wujudkan. Banyak anak-anak kita bahkan lihat Taman Mini aja belum pernah. Lihat Ancol gak terlalu jauh dari sini juga belum pernah. Apalagi lihat Ragunan. Coba saya mau tanya, yang dapat KJP kan Ancol gak terlalu jauh. Anaknya yang sudah lihat Ancol ada nggak? Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kami akan membuat KJP Plus-nya. Bagi anak-anak boleh datang ke Ancol, ke Taman Mini maupun Ragunan, nanti transportasi dibantu dan didampingi oleh orang tuanya. Nggak mungkin anak pergi sendiri, tapi nggak tiap hari, setahun 2 atau 3 kali. Setuju ya? Jadi itulah yang ingin kami lakukan, program-program yang lebih real untuk masyarakat. Tetapi Jakarta ini nggak mungkin dibangun tanpa adanya pendapatan atau revenue baru. Revenue itu apa? Pendapatan, gaji lah seperti itu. Maka untuk itu Jakarta yang selama ini bergantung dari pajak dan restribusi, saya akan menginisiasi atau inisiasi itu membuat yang namanya Jakarta Funding, supaya Jakarta tidak hanya bergantung dari pajak dan restribusi. Itu ibaratnya kalau dalam rumah tangga pendapatannya hanya nggak bergantung pada suami, tetapi istrinya juga bisa mencari tambahan, bahkan tambahannya lebih besar daripada suaminya. Apa yang saya lakukan? Yang namanya Jakarta Funding. Nanti detailnya akan kami sampaikan, tapi intinya bahwa Jakarta ini kalau bisa menjadi investor bagi daerah-daerah lain, bukan hanya di Jakarta.
tetapi bisa juga investor di Jawa Barat, di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di IKN pun boleh. Kenapa bisa? Karena anggaran pendapatan belanja daerah Jakarta ini 81 triliun, Silva itu sisa anggarannya 5-6 triliun. Dana itulah yang akan digunakan, dikelola secara profesional untuk kemakmuran bersama, sehingga ada tambahan bagi pendapatan di Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah yang ingin kami sampaikan. Kalau diizinkan saya membuka tanya jawab, langsung aja boleh saya pimpin? Boleh, silakan. Saya pimpin sendiri aja. Silakan. Kalau ada yang mau tanya silakan, 2 atau 3 kami persilakan. Persilakan Ibu. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak salam kenal ya Pak. Saya Ibu Tina dari RT 3 RW 11. Pak, saya mau sedikit curhat nih Pak. Saya kan pedagang Ancol Pak. Sekarang Ancol lagi ada program 1 gerobak untuk 2 orang. Kita semua pedagang di Ancol menolak Pak karena kebijakannya terlalu banyak menguntungkan Ancol. Barang dari dia, kita memang dikasih gerobak gratis, barang gratis. Mereka bilangnya untuk penataan semua reseller, untuk pembinaan reseller Ancol. Tapi itu sangat-sangat menguntungkan Ancol menurut kami para pedagang. Kami minta tolong Pak, kami hanya menolak 1 gerobak untuk 2 orang. Kita maunya 1 gerobak 1 orang seperti biasa aja. Minta tolong itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyanto Pak. Saya dari pertama pendaftaran lansia sampai sekarang nggak dapat. Usia 65. Usia saya udah 65, sampai sekarang nggak dapat lansia Pak. Saya mohon ini sama Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, semua para tokoh-tokoh Pademangan. Saya cuma nanya di bidang pendidikan dengan Jaya Pak. Saya warga Pademangan Pak. Saya warga Pademangan Barat. Saya cuma menyampaikan isu yang sudah berkembang di Pademangan tentang kita membutuhkan sekolah negeri SMP di area Pademangan Barat khususnya, karena SMP yang ada negeri cuma ada di Pademangan Timur ya, 3 SMP. Nah, satu lagi Pak, saya menanya tentang tunjangan guru PAUD Pak, berhubungan dengan ibu-ibu PKK tentang PAUD BKB dan KB-nya, sekolahan KB yang dikelola yayasan. Terima kasih Pak. Baik, saya jawab yang pertama Pak Jaya dulu ya. Yang pertama Pak Jaya mengenai SMP negeri kebutuhan di Pademangan Barat. Tentunya kalau kepadatan penduduk seperti ini sudah waktunya ada SMP Pademangan negeri di Pademangan. Nanti kami urus Bu Pak Jaya. Yang kedua mengenai honor PAUD. Saya tahu pasti PAUD ini honor semua honorer. Gajinya pasti 2 juta, tidak lebih dari itu. Padahal UMR kita 5 juta. Betul nggak? Maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka kami akan mewajibkan semua guru honorer menjadi P3K dan gajinya adalah 5 juta supaya UMR. Dan itu sudah saya sampaikan ketika debat kemarin, sehingga itu sudah menjadi janji politik saya secara pribadi untuk bisa memenuhi itu. Ya, Pak clear. Yang berikutnya yang lansia, Pak Mulyanto. Pak Mulyanto asli pun saking pundi? Malang. Oh, Pemalang. Anu sabut dangu teng mriki. Oh. Anu riyen anune pun napa Pak Mulyanto? Kerjane itu apa? Oh, sopir gitu. Nah, saya sengaja Pak Mulyanto supaya beliau semangat. Pak Mulyanto
intinya begini. Semua yang berhak untuk mendapatkan kartu lansia, maka pemerintah harus hadir dan memberikan kartu lansia. Nanti kami perbaiki datanya, pasti Bapak belum masuk. Kenapa saya tanya? Supaya beliau ingat, oh iya, ngomong Jawanya masih bisa. Jadi satu lagi, kagak mau ribet dah pokoknya, intinya itu. Yang terakhir, Bu Tina, satu gerobak buat 2 orang, nggak maunya satu gerobak buat sendiri. Seperti biasa Bu, saya baru pertama kali ini mendengar kalau saya langsung jawab, oh saya pasti bisa, itu pasti bohong. Jadi saya akan pelajari, saya kaji, tapi intinya adalah mau di Ancol, mau di Taman Mini, mau di Ragunan, yang paling utama adalah ini bukan untuk masyarakat menengah ke atas, tapi untuk menengah ke bawah, supaya mereka UMKM-nya hidup dan sekali lagi berkembang menjadi penopang utama untuk ekonomi keluarga. Ya, baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah yang kami sampaikan. Sekali lagi sebelumnya simulasi Pak, kita akan simulasi untuk kalau simulasi boleh gak ya melakukan, jangan saya tapi Ibu aja. Nah, Ibu Tina silakan maju ke depan. Tapi harus selesaikan. Akan lebih baik kalau tetap satu gerobak ya satu orang, supaya orang mau berkembang UMKM-nya tergantung bagaimana keulatan yang bersangkutan untuk bekerja di Ancol. Jadi kalau memang ada nanti kami akan kembalikan. Ada lagi? Kami silakan. Di sini kan di Pademangan ini kan ada kali, di mana kalinya itu banyak ular dan sering dijadikan tempat bermain anak-anak. Kira-kira kalau masuk ular seperti ini, apa sih yang mau dilakukan untuk mencegah? Jadi kalau itu secara sederhananya gini, ular di sana itu kan pasti bisa dipindahkan. Kalau memang berkembang biak di tempat itu, maka ahlinya akan kita minta untuk melakukan pembersihan terhadap ular-ular yang ada. Saya termasuk orang yang takut ular, dengan demikian maka itu harus dibersihkan supaya ruang untuk bermain anak-anak kita tetap terbuka di mana saja. Jadi kalau melihat data yang ada, bukan hanya di Pademangan Barat ini, hampir di semua daerah kami menemukan hal yang sama karena pendataannya tidak berjalan dengan baik. Dan untuk itu pendataannya harus dilakukan perbaikan, dan untuk melakukan perbaikan nggak bisa diserahkan kepada staf, harus ditangani sendiri oleh gubernur ataupun wakil gubernur yang tidak punya kepentingan atau vested interest untuk menaruh siapapun di dalam kartu lansia itu maupun KJP ataupun KJMU dan sebagainya. Jadi akan kami tangani sendiri. Justru kalau yang aku lihat kan setiap kampanye Mas Pram ataupun Bandung ke daerah-daerah itu selalu menggunakan bazar murah minyak goreng ya Mas Pram. Nah itu kenapa sih bisa minyak goreng habis murah 5.000 ya Mas Pram? Ya intinya saya tidak terlibat secara langsung, tetapi ini adalah program untuk ya sekarang ini kan kebutuhan hal-hal terhadap hal yang mendasar itu diperlukan. Mungkin juga bukan hanya minyak, mungkin juga sekali-sekali beras dan sebagainya. Jadi kami melakukan hal yang bisa dilakukan yang terbaik bagi masyarakat. Ya seperti yang tadi ditanyakan, di Pademangan Barat belum pernah ada yang namanya SMP negeri. Dan untuk itu ya kami harus bangunkan. Nggak mungkin dengan kepadatan penduduk yang seperti ini masa nggak punya SMP. Ya. Jadi gaji honorer kita itu 2 juta. Dalam debat saya sudah menyampaikan honorer pun harus nggak boleh di bawah UMR. UMR-nya kan 5 juta. Dan honorer ini paling banyak yang terkena adalah guru PAUD. Yang notabene mereka bekerja untuk anak didik paling bawah, paling usia dini. Kalau dalam usia dini aja guru-gurunya terhadap diri sendiri sudah susah, apalagi dia bisa mendidik dengan baik. Maka itu harus dilakukan perbaikan. Jadi sama kan itu UMR Jakarta? Harus UMR Jakarta. Soalnya di KJP yang bisa Ancol, jadi selama ini kenapa kemudian kami mengusulkan itu? Karena banyak anak-anak KJP, bahkan yang tetangganya Ancol aja, belum pernah melihat Ancol. Kenapa? Harganya terlalu tinggi. Dan itulah realitas yang ada. Sehingga Ancol bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang datang dengan mobil, tetapi Ancol bisa dimiliki oleh semuanya, termasuk yang penerima KJP tadi. Ya. Ada warga yang menjadi desa wisma untuk kesejahteraan atau desa wisma. Jadi kalau desa wisma kan sudah saya sampaikan, insentif bukan gaji. Ya. Insentif
insentifnya menjadi 2 kali, termasuk dasar Wisma, Jumantik 2 kali, kan mereka 500.000, jadi menjadi 1 juta. Ya, terima kasih.